Sini dapat tandai. Gue konten kreator itu sama. Jembatan kenangan. Baik tembus sangat anu kan rantai limbung kan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin sidang yang rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kita sampai kita hadir di masjid kita ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama kesyukuran kita adalah Allah masih mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ini bukan Ramadan terakhir buat kita, tetapi masih ada waktu dan kesempatan yang Allah berikan untuk kita memasuki Ramadan yang akan datang. Salam serta salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk kita berbagi. Semoga apa yang kita sampaikan, mungkin ada hal yang kita anggap baik bisa kita ambil, dan ketika yang kurang baik menurut kita, mungkin tidak apa-apa, kita tinggalkan saja. Jadi tadi adalah kita selakasan yang di kita sini pekoran ya, di kita isina dibaca, dipahami sebetulnya apa yang masalah. Dalam mesa ada janji, dia janji nama Allah Subhanahu wa taala laku kita. Baginda ada janji, ada ancaman. Ya. Dua nih. Tiga, ada perintah. Tapi keempat ada larangan. Ini empat pokok kalau kita lihat di dalam Al-Quran secara garis besarnya. Ada janji, ada ancaman, ada perintah, ada larangan. Perintah puasa buat siapa? Kita ini orang beriman. Itu perintah. Tentu ada janji. Apa janjinya? Apa saja yang disuruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah sangat jelas dan tentu itu yang kita harapkan. Jadi kita selamasan ada beberapa ayat dalam Al-Quran, terdapat di beberapa surat, tapi malam hari ini insyaallah biasa menjawab. Surat yang 52, surat Tur ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman begini, Bismillahirrahmanirrahim, wallazina amanu, orang-orang yang beriman. Benar orang beriman, kita lah yang hadir di masjid ini. Dan mungkin masalah di luar sana yang tidak punya waktu dan kesempatan, atau mungkin ada halangan-halangan tertentu. Nah, kita ini orang beriman. Maka bacaan agama bersama iman, satu, ikhlas. Benar menjawab, ikhlas menjaga perintah, ikhlas meninggalkan larangan. Ikhlas kita dimasuki masuk banyak, ikhlas dikirim nama kasih di jamaah. Itu satu cara untuk merawat iman. Apabila cara merawat iman dua, malu. Kita harus punya rasa malu. Malu maksudnya adalah malu ketika kita sudah tua, diberi waktu dan kesempatan lama, tapi kita belum dalam ketaatan. Berarti kita tidak mensyukuri nikmat Allah dari kita. Ya. Kita malu ketika kita sudah diberi oleh Allah begitu banyak dan banyak, malu kita tidak taat. Malu kita ini. Apalagi malu ketika kita berbuat yang tidak baik. Kenapa? Karena kita ini
ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Kita beribadah kepadanya, laksanakan perintah dan tinggalkan larangan. Apa bicara merawat titik iman? Ada namanya zuhud. Ada beberapa pengajian tentang zuhud. Pertama, di sana zuhud itu dijadikan sebagai perantara untuk menggapai pangtayuan pengelolaan kita. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa zuhud itu adalah mensyukuri apa yang Allah berikan ke kita. Cukuplah dengan apa yang Allah berikan ke kita. Hadirin sekalian jamaah rahimakumullah, selanjutnya tadi. Walladzina amanu wa taba'athum ya zurriyatuhum. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala kamu berdoa apa? Kamu berdoa kasih si para atau anak kampuni. Nah, ini janji orang-orang beriman beserta dengan anak cucu mereka. Berarti akan kota yang mengikuti mereka dalam iman, atau mengikuti itu kakak singa atau maka masalah ini di teman-teman di rame-rame melo diulang-ulangi di patah dalam kakak singa, maka pasti kamu di Allah Subhanahu wa taala dalam surganya. Ini janji. Bisa kita lihat dalam Al-Quran surah 52 surah 2 ayat 1. Bisa kita baca-baca kalau kita yang mana dalilnya ini. Di situ dikatakan bahwa orang-orang yang beriman bersama dengan anak cucu mereka dalam keimanan kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala dari mereka. Dia tidak dilakukan perlahan. Saya sudah sampaikan begini, sekali itu di Medino, ya, si Sarki karena beda ajal, beda kematian, beda tempat, beda kuburan, beda waktu. Tetapi harapan kita adalah mudah-mudahan suatu ketika nanti Allah bertemukan kembali kita di dalam surganya. Matumpa atau menaju di bulan sifat hari yang di luar data anak kampung atau mudah-mudahan. Nah, ini yang kita harapkan kalau kita sholat asar. Tentu yang pertama ini, kira-kira menurut kita senang atau tidak, pasti jawabannya adalah senang. Jadi sekali lagi lagi bahwa sekalipun kita hidup, si salah kita bijak-bijak, si salah yang nakal, si salah yang kota, si salah yang menonton, tapi berharap suatu ketika nanti dari kemudian nama kita mengampuni dengan Allah SWT dalam surga. Nah, pertanyaannya, kira-kira bagaimana persiapan kalau bijak-bijak atau disalahin supaya dia bisa dipasang pakaian. Walaupun Eda mau buku tak, Eda mau papan dari kubur karena semua libur menjadi tanah. Tetapi yang kita tinggalkan adalah orang-orang yang beriman dan anak-anak yang soleh. Dia telah bangunan dan kirinya beda doang. Nah, inilah yang perlu kita mungkin jawab bersama dalam hati kita, bahwa sejauh mana perhatian kita terhadap anak kita dan anak cucu kita. Yang pertama, tidak ada jalan lain kecuali beri pendidikan ke mereka. Tempat sekolah yang baik. Ya. Kami Pak Haji dulu jadi sama-sama di Muhammadiyah, begitu menghadapi anak-anak yang luar biasa, tapi justru luar biasa itu membuat kita menjadi berpikir bagaimana caranya supaya jadi jadi makasih menjadi makasih nama utama. Tidak ada kata menyerah, sekalipun sesekali kita mengeluh, tapi itulah takdir Allah menjadikan kita menjadi guru yang harus berhadapan dengan manusia. Sekira luar biasa. Dua, apabila mengaji tapi ia datang atau sedih mengaji, tapi aku belum mengaji. Tanggung jawab tayo, tapi tiga, apabila sama jam tapi dapat tinggal di waktu. Apabila hampir melon atau pada nama Allah. Ya, yang asal membela kita selama salah di masa dia, sehingga ketika ada di dalam yang membela di sini masih kita, yang berlaku dalam materi dari pasar melo, yang berlaku dalam bentuk itu akan merupakan sebuah kebenaran. Hadirin sekalian jamaah Allah, olehnya itu mudah-mudahan momentum Ramadan ini
Ya, kata Ramadan sendiri berarti ada 30 Radium dan Nur dirangkai menjadi Ramadan, berarti ada mengartikan bahwa Ramadan itu berarti panas, ada juga mengartikan bahwa dia sebuah seperti teriknya matahari, tempat dosa-dosa yang kita lakukan pada masa-masa yang lalu. Mudah-mudahan Ramadan ini dan Ramadan akan datang kalau Allah masih beri waktu dan kesempatan sesuai dengan ajal yang telah ditentukan kita, bisa didatang. Maka manfaatkanlah Ramadan ini dengan baik. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan puasa bersama dengan keluarga dalam keadaan sehat. Yang terakhir, saya sering sampaikan bahwa ini mudah-mudahan tak amal kami. Ya, tak amal kami berarti sekira saya anggap bahwa ini sudah luar biasa dan mari kita saling bersama kepada kebaikan. Sering saya ulangi. Doa yang ada di surah Ibrahim ayat 40 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Apa artinya? Ya Allah, jadikanlah aku dan keturunanku atau anak cucuku orang-orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Allah, terima doaku. Ya, jangan dibaca nanti kalau kita sholat asar berarti jangan dibaca berdoa. Yang berbeda doa kafeta bijak-bijaklah. Nah, yang di dalam ayat itu disebut wabil zurriyat berarti anak cucu, berarti kan pasti keturunan kau. Selagi kafeta di beda doa, bijak-bijaklah di beda doa. Supaya apa? Nah, tentang kekasihkan dan tentang jamin sama-samanya. Jadi doa kami supaya nanti anak cucu yang kita tinggalkan itu menjadi warisan yang kita tinggalkan adalah warisan yang terbaik yang selalu memanjatkan doa kepada kita. Saya tahu salah itu kan bisa jadi rahasia lain, tapi kalau lawan ilmu saya kira tidak akan menjadi masalah karena justru ilmu yang akan mengangkat derajat diri sendiri dan orang tua. Yang kedua, ayat 41, Rabbana pilih wali-walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku, dosa orang-orang mukmin pada hari dia datang hari perhitungan. Katanya itu. Ya. Ayat 40 lena kalian dari kata doa bijak-bijak dari kata doa. Yang kedua, kalian dari kata doa dua pajajan dari kata doa, dia dari kata dari kata doa. Apa kata dari kita? Tidak ada. Nah, inilah maksudnya orang-orang yang pernah didapur dari kita, saya kita bermakna berkenal apa yang mereka. Tapi karena mereka dulu beriman, kemudian juga meninggalkan keturunan kita di orang beriman, maka itu tadi yang Allah janjikan. Orang-orang yang beriman itu akan dipertemukan bersama anak cucu mereka di dalam surga, karena mereka mengikuti keimanan seperti yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ini yang ada dalam masjid ini dan orang-orang yang tidak sempat dalam masjid kita ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sampai mereka juga berkesempatan untuk datang di masjid beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah tidak bertambah umur seseorang kecuali berbuat baik dan tidak berbuat takdir seseorang kecuali berdoa. Ya. La yazidu bil umri illa birru wa la yuridu bil qadari. Rupanya dengan bersilaturahmi Allah akan menambah berkah umur seseorang, dan ketika kita berdoa berarti kita berbuat takdir ada pada diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan inayah kepada kita semua. Kita tetap dalam keimanan bersama dengan keluarga, sekalipun kita berpisah di dunia ini, tapi kita berharap mudah-mudahan suatu ketika nanti insyaallah dapat siapa di Allah Subhanahu wa taala terima orang yang terdahulu dari kita dan anak cucu yang kita tinggalkan nanti setelah kita meninggalkan dunia ini. Sedikit ya, tapi jangan dibaca-baca atau buku tentang buku-buku tentang dahsyat yang namanya kematian, apa yang perlu dibaca. Kalau ternyata kematian itu dahsyat dan jangan kita menganggap biasa. Saya baca di sebuah buku, dapat mendengar juga secara masa cocok-cocokan.
Dari 100 orang yang pernah mati suri ditanya, apa yang Anda alami? 90 sekian persen menjawab, yang kami alami adalah sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang menyakitkan dan belum pernah kita alami hidup. Dan hampir semua juga menjawab bahwa ketika roh sudah keluar dari jasad, ternyata dia seperti melewati sebuah lubang yang kecil dan gelap begitu panjang, lalu kita lewati dengan sangat tersiksa dan sampai kita pada suatu tempat yang luas, dan di sana kita menemukan apa yang kita lakukan di dunia. Bahwa ternyata catatan malaikat itu rajib dan atid tidak salah, karena itu nanti akan disimpankan buat kita nanti kita akan di sana. Kalau begitu, ini sekilas saja. Kalau begitu berarti tidak ada kata lain kecuali mari kita memperbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasa dibaca doa di Jumatan, biasa di kesempatan lain, Allahumma awin alaina bi sakaratil maut. Ya Allah, dan tolak aku dalam menghadapi sakaratil maut, wan najata minan nar, ya tolak aku dari siksa neraka, wal afwa inda hisab. Dimaafkan sebelum kita nanti diterima di hari kemudian. Hadirin sekalian jamaah rahimakumullah, karena itu adalah sesuatu yang sangat dahsyat yang belum kita alami. Maka mari kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak berdoa, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Capek dengan baik kemana doa, akhirnya berdoa berarti dia berharap kepada saya. Yang kedua, ketika banyak orang berdoa berarti orang itu meninggalkan kesombongan. Karena kapan kita tidak banyak berdoa berarti termasuk golongan orang yang sombong. Saya akan bahwa kita tidak berdoa Allah. Ya ada kesigasa yang ada doa untuk dia, atau boleh mengatakan apa sahabat doa yang itu mengerti hamba yang betul-betul dekat dengan saya sama kita antaranya. Ini yang mari di bulan Ramadan ini tidak bertahu waktu siang dan malam, mari kita memperbanyak. Terutama kalian tadi kita doakan, terutama di jaminan tadi kita doakan. Mudah-mudahan kita ada di kali masih kita siapa apa sih deh. Pokoknya dengan apa tadi apa di sini apa kita doakan. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari siksa api. Terakhir dari kemudian dijauhkan dari siksa kubur ketika kita dalam kubur, dan kita nanti bertemu dengan mulut kita di hari kemudian. Saya kira ini sampai kepada malam hari ini, dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita nanti awal kali ini, nanti kita senantiasa dalam berdoa, powerful sama. Betul-betul kita meluangkan waktu kita untuk bersama membaca karena sebagai banyak melakukan itu Ramadan ini sangat jauh berbeda nilainya sebagai jiwa dan jiwa. Maka kami mengatakan orang yang melakukan umroh, orang yang melakukan umroh di bulan suci Ramadan itu sama dengan berhaji bersama. Nilainya sama saja dengan haji, tidak sampai syukur. Apalagi di sisi Allah Subhanahu wa taala menyamakan nilainya umroh dan jiwa sama dengan haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan berpikir kita nilainya ya boleh dari itu hasil Ramadan ini ada kata di syariat untuk sama-sama ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah antara kedahsyatan daripada bulan Ramadan. Bulan Ramadan dibuka yang begitu hidupnya 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 dalam ini bagi orang-orang yang betul-betul menjalankan ibadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Betul-betul mata ikhlas gembira dengan datangnya
ketika waktu sahur dia sahur menjelang masuk ke waktu subuh. Kira-kira setengah jam sebelum masuk waktu subuh. Ini kita daripada waktu sahur. Ada orang yang sahur jam 2. Ini bukan makan malam. Takut orang lain tidak paham. Berarti ini orang bersemangat dalam menjalankan sunnah Rasulullah. Jadi waktu yang terbaik bagaimana soalnya ada kondisi jam sebelum masuk. Kemudian kita ingatkan bersama. Kalau ada orang yang berpuasa tapi tidak puasa, nah, itu karena dia tidak bersungguh, dia tidak makan sahur, kemudian dia berpuasa. Nah, saya kuat waktu sama saya kita. Bukan seperti itu, bukan tidak kuat ada petunjuk, ada syariat yang harus diperhatikan. Kemudian kita diperintahkan untuk senantiasa ikuti pola-pola kesehatan Ibu Nawawi, bagaimana supaya kita ini bisa betul-betul dari segi kesehatan senantiasa terjaga, tidak kena penyakit dan sebagainya. Karena puasa itu sebetulnya adalah detox untuk membersihkan jaringan sel-sel kotor yang ada di dalam tubuh kita. Jadi bukan hanya dari segi syariat yang diberitakan untuk akhirat, akan sebetulnya secara fisik puasa itu mengantarkan kita hidup sehat, hidup dengan penuh dengan kesehatan. Dianjurkan makan kurma. Ketika kita mau buka, jangan langsung makan beras. Jangan makan yang gorengan tapi itu dapat menyebabkan waktu kita. Kita diperintahkan langsung makan kurma. Cari kurma.